mabuk dunia, tidak nolak kepada diri, nggak dapat duit kita salahkan Allah, tapi tak ditanya sudahkah kita menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa kita tak dapat duit? Karena kita serakah. Kenapa kita tak dapat duit? Karena kita tak puas. Duit itu sudah ada tapi kita tidak pernah mensyukuri. Gara-gara apa? Karena kita tidak ikatkan hati kepada Allah yang Maha Suci. Itulah karena sholat kita selama ini kita tidak rasakan untuk menenangkan hati dan menenangkan akal, menyempurnakan perasaan dan menyempurnakan pikiran, sehingga tertutuplah pintu akal kita, tak terbahas kita. Kue ini dah dimakan, bismillahirrahmanirrahim, baru makan Pak. Setelah dimakan, pertanyaannya Pak, keluarnya nanti kayak gini nggak bentuknya Bang? Setelah kita makan, kebelet perut kita, keluarnya kayak gini nggak Bu? Bisa dimakan nggak? Itulah dunia. Itu yang membuat kita ribut, bertengkar. Ketika istri memasak masakan itu, suami nggak nerima. Padahal antara ayam panggang dengan ikan asin sama saja, keluarnya mambu, lebih mambu lagi tadi ayam. Itu yang kita tidak rasakan. Kullu syai' halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali zat Allah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini ma'rifatika wa mahabbataka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi suratil Isra fi ayatil ula kama quri'al qari anifan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu
Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Hasanah Namukur, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara kesatuan kita, dan kita semua beserta Jemaah Al-Hasanah insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa diwakilkan oleh Ibu, Bapak Kepala Dusun seluruhnya yang hadir juga, para tokoh agama dan masyarakat, diwakili oleh Bapak Fikri Muda, juga adik-adik remaja-remaji, beserta para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, warga berkeluarga di lingkungan Masjid Al-Hasanah Namukur yang diberkati Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Jadi ustadz ini enak Pak, entah banyak entah sedikit. Ketika acara berlangsung ada enaknya, ada tak enaknya. Enaknya maya enaknya nih, ini Melayu perangin angin nih Pak. Ambo tiada namanya Tengku, tiada namanya Tuan, tiada namanya Oka, tapi Sapria Andi. Ditelusuri rupanya perangin angin marganya dari Bahorok sana, singgah ke Langkat Tanjung Pura, hilanglah marga perangin anginnya. Itu cerita bebek bobot dulu. Jadi yang enaknya ini Pak, alhamdulillah, wah kue pantang tak banyak. Tapi tak kapan awak bisa makannya. Aman Ustadz Fikri, bontot aja nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan yang terindah adalah pertemuan. Kebahagiaan yang terindah adalah kebersamaan. Bahasa keislamannya disebut dengan silaturahmi. Berbagai macam muamalah yang dimiliki kalangan umat Islam alias Muslim yang beragama Islam. Jadi ingat ya Ibu bapak sekalian, hati-hati bilang kita ini agamanya Islam, bukan agama Muslim. Ya, jadi kalau dibilang kita orang-orang Islam, kalau tak mau dibilang adanya orang-orang, bilanglah kita Muslim. Nanti kadang banyak sekarang salah sebut agama Muslim, nah itu udah payah. Maka yang harus kita sebutkan agama Islam. Muslim itu artinya orang yang beragama Islam. Gitu ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata silaturahmi itu adalah salah satu muamalah yang paling ditakutkan oleh syaitan rajim, iblis laknatullah alaih. Apa sebab? Karena bapak dan ibu yang tadinya tak cakapan dengan bersilaturahmi jadi cakapan. Capeklah kawan tuh dah goda awak biar bercerai. Capeklah kawan tuh sudah membujuk awak biar bergaduh. Terakhir karena kita udah bersama, akhirnya permusuhan sudah tiada. Jangan pula nanti kejadian udah nyampe ke Masjid Al-Hasanah, kumpulan kebaikan, tengoknya ada musuhnya, pulang dia. Itu ada kejadian Bu. Pak, udah satu sab dia sholat, tengoknya musuhnya,
Mana bapak nih? Pulang dia. Begitulah tadi hebatnya. Dan ternyata itulah yang dimaksud dengan hadiahnya berjemaah. Inilah tujuan kita berjemaah nih, untuk menghilangkan perpecahan. Maka disinilah nanti kita akan masuk dalam kajian Isra wal Mi'raj. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda ayanda yang dirahmati oleh Allah, abang dan kakanda, anak-anak sekalian yang disayangi Allah, keluarga besar lingkungan jemaah Masjid Al-Hasanah rahimakumullah. Hari ini kita alhamdulillah masuk di tanggal 28 Rajab 1444 miladi Hijriah, berketepatan pada tanggal 19 Februari. Lupa bulan awak lahir. Iya. Bulan saya lahir nih Bu, cuman tak ada tanggalnya 29. Tahun depan lah yang ke-16 tahun. Ke-16 tah ke-15 tahun saya besok lahirnya. Ya, tahun depan. Ya. Jadi kita lahirnya tuh Ibu unik ini, ustadznya diundang nih. Lahirnya tanggal 29 Februari 1976, berketepatan tanggal 29 Safar 1336 atau 1339, lupa saya Pak. Ya, yang uniknya tadi 29 Februari, 29 Safar. Yang kedua uniknya lahirnya tahun kabisat. Yang paling unik lagi kembar. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang Isra wal Mi'raj, tidak luput kajiannya masalahnya dua hal, penyakit dan obat. Yang pertama. Yang kedua, disitulah akan berbicara tentang cinta. Dan cinta yang akan kita kupas itulah pemahamannya yang dapat menyelamatkan hakikat cinta adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur saya bilang tadi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada ustaz tu bilang cinta pada Allah, tengoknya anak gadis sawah. Ngeri juga ini. Ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, cintailah Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya. Maka di saat itu akan datanglah kita pemahaman dan menjadi pengertian. Bu, Bapak yang dirahmati oleh Allah, belakangan ini banyak sekali kajian yang menghimpit cara berpikir dan berperasaan kita selama ini. Apakah masalah ekonomi? Apakah masalah sosial? Tak lupa dengan masalah politik yang terjadi. Ditambah lagi kondisi geografi, gempa, banjir, angin kencang dan lain sebagainya. Kalau bisa masalah ekonomi di situ kita lihat naik pertalit Rp5.000. Yang senang kali yang jualan naiknya lebih dari Rp5.000. 4.000 apa 5.000 naik pertalit Pak? 4.000-an naik pertalit. Orang tuh yang lit. Jadi kira-kira nih harga kue ini 5.000, dianggaplah beli kue ini naik pertalit 4.000. Padahal sekali diambil Pak kue tadi ini satu pack up,
Begitulah sekarang model jual beli. Siapa yang punya ulah nih? Siapa lagi kalau bukan tadi wala ta'lu 'uluwan kabira. Jangan kalian hancurkan lagi kebesaran yang lebih besar kehancuran itu. Itulah Yahudi itu. Makanya Rasulullah datang ketika menjajakan dagangan Siti Khadijah. Disitulah Rasulullah hadir sebagai pedagang yang apa adanya. Berapa harganya nih ya Rasulullah, ya Muhammad? Aku ambil dari Khadijah 5.000. Jadi untuk kau terserah kalian lah mau berapa bagi. Setelah kajiannya, payahlah sekarang nih, tak apa-apa. Jangan sampai ngambil keuntungan di atas 50%. Ini kok jadi cerita ekonomi kita, Pak? Kita Isra Mi'raj. Ada hubungannya Ustadz? Ada. Berapa banyak sekarang yang orang terpaksa berbuat dosa untuk memenuhi ekonominya. Ini yang kita bicara. Sosial, Masya Allah, digaduhkan syukur ada lato-lato. Tak-ketok. Kalau tidak sibuk anak-anak dan adik-adik kita, cucu kita main HP. Kalau udah main HP tadi udah, kemudian bukalah game judi, game online. Sampai nanti udah habis jam istirahat, HP dibawa, HP jadi pikirannya. Lapor kepada orang tua, itu aja yang dipikirkannya. Akhirnya uang tadi bukan untuk uang membayar uang sekolah, tapi uang untuk melakukan perjudian yang untuk mengayakan dirinya, tapi tak kaya-kaya. Gawatnya lagi adalah ketika masuk masalah cinta. Kalau dulu cinta ditolak, dukun bertindak. Sekarang cinta ditolak, sabu-sabu mangkak. Beginilah sedihnya, berawal dari ekonomi, kacau sosial, dan ini digaduhkan suasana politik. Maya dia, apa dia penyebabnya? Tidak kita tempatkan orang yang benar-benar cinta rakyat dengan kita, cinta dengan kita, benar-benar untuk memperjuangkan apa yang kita harapkan bersama. Tapi kita gaduh gara-gara lembaran warna biru dan warna merah. Besoknya awak juga yang ngeluh kesah, padahal awak juga yang minta mana jatah. Pikirkan baik, Maka ke depan yang kita cari adalah orang yang betul-betul memperhatikan masyarakat, memperhatikan kehidupan sosial dengan memperbaiki kehidupan ekonomi, dan juga tidak lagi dalam kondisi hanya untuk keuntungan sendiri. Baik, sudah kita selesaikan. Ini masalah, Bu. Masalah, Pak. Penyakit yang paling pahit itu apa, Ibu? Pak, penyakit yang paling pahit apa, Pak? Tahu Bapak siapa yang bisa jawab ini? Sebelah kiri saya nih, Pak. Dek, penyakit yang paling pahit itu apa? Sakit duit. Oh, Mak, pikir sakit hati, rupanya sakit duit nggak ada, tanya aja. Udah lain anak sekarang jawabnya nih. Oh, itu zaman widuri, elok bagai rembulan, oh sayang. Itu zaman itu sakit hati, Ustaz. Terus sekarang buka dulu topengmu, duit nggak ada. Sakit hati. Jawabannya sakit hati. Baru sakit hati kenapa? Nggak ada duit, Ustaz. Nah, itu baru pas. Ini langsung tuh poin. Nggak ada duit, Ustaz. Maksudnya, penyakit yang paling pahit adalah sakit hati. Sakit hati ditinggal pergi orang yang dicintai, sakit. Sakit nggak mempunyai duit, sakit. Sakit dikhianati kawan yang kita katakan kompak, sakit. Sakit tidak dipercayai orang, sakit.
maka inilah yang rasa paling pedih adalah sakit ditinggal oleh orang yang kita cintai. Inilah yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum di Isra wal Mi'rajkan, beliau dihadapi dengan penderitaan, dan inilah yang akan menuju kepada agama penyempurnaan ketauhidan. Bu, Bapak, Rasulullah datang dengan Islam nih bukan bawa agama baru. Rasulullah datang dengan Islam nih menyempurnakan agama tauhid dari masa Nabi Adam sampai Nabi Isa. Dari masa Nabi Adam sampai Nabi Isa, tepatnya masa Nabi Ibrahim yang mempunyai anak pertama Ismail, itulah kakek buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru adalah nanti adiknya Nabi Ismail dari emak yang lain, yaitu Siti Sarah, istri pertama Rasulullah. Kalau Nabi Ismail dari istri kedua Rasulullah, Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ismail anak tertua. Siapa yang nomor duanya? Nabi Ishak dan Yakub. Nabi Ishak lah tepatnya, Yakub anak Ishak. Ini nanti yang berkembang di kalangan Bani Israel. Itu yang tadi yang sombong tadi, ya tuh siapa yang terjemahan tadi? Ya, itulah orang Yahudi itu sombong-sombong. Jadi kita dijadikannya pusat pasar pembeli. Mereka punya barang, mau begaduh kita nggak peduli, yang penting orang tuh yang punya banyak uang. Betul tidak? Semua negara begaduh di bantainya. Padahal kita yang memberi produknya. Nggak peduli dia. Itulah yang disebut maghdub. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibn Al-Azhar, dan dalam tafsir Jalalain juga, maghdub artinya adalah orang yang dimurkai Allah. Siapa dia? Yahudi. Bunda Yanda yang dirahmati oleh Allah, minumlah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit yang paling pahit adalah sakit hati. Sakit hati disebabkan orang yang kita cintai pergi. Itulah yang dialami oleh Nabi yang kita sayangi, Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Pertama, meninggallah pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib nih, siapa yang tak kenal Abu Thalib, Ibu? Bapak, beliaulah bagaikan ayah Nabi. Bagaimana Abu Thalib itu tadi yang mengatakan, langkahi dulu mayatku sebelum kalian akan membunuh keponakanku. Yang kedua, ia rela menempatkan anak-anaknya, apakah itu Ali bin Abi Thalib, kemudian abangnya Ja'far, kemudian Hindun, itu terasa untuk disuruhnya gonta ganti pindah tempat resbah. Karena waktu itu Rasulullah selalu disenter. Tahu tidur tempat Abu Thalib, tapi ditengok di mana tempat tidurnya, dipisah-pisahkan sampai nggak tahu orang di mana tempat tidur Rasulullah sesungguhnya di tempat Abu Thalib tuh. Jadi menyucuknya tuh kadang nggak pas. Jadi nggak berani orang tuh. Rela Abu Thalib mengorbankan anak-anaknya demi keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang ketiga, sedihnya Nabi Muhammad kepergian Abu Thalib adalah meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Ibu, bapak, satu hal yang harus kita pahami, orang-orang jahiliyah dulu itu namanya bukan orang kafir, musyrik. Musyrik.
Kenapa? Memberadakan Tuhan yang lain selain Allah. Maka jangan kaget kalau sumpah mereka selalu ada wallah, demi Allah, dengan iringan Lata, Uzza, Manna dan Hubal. Di situlah musyriknya. Adanya berhala Lata, Manna, Hubal dan Uzza. Empat nih, ini empat anak soleh. Ini ceritanya lama, kita nanti tak kemana-mana kajiannya. Ini yang berhala disembah ini adalah orang-orang soleh di zaman dulu. Maka diwujudkan sebagai patung. Itu yang disembah, tapi dimanfaatkan untuk menjadi ajang perdagangan. Setiap orang pergi, Ahlul Kitab, apakah Yahudi dan Nasrani, mengerjakan haji, bertawaf di Mekah sebelum Islam datang, maaf, mereka telanjang. Haji dulu sudah ada, Bu, tapi tidak pakai kain ihram, lepas gitu aja, mengucapkan Tuhannya masing-masing keliling. Mereka menganankan Ka'bah, kita mengirikan Ka'bah. Waktu itu berhala dikelilingi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kita kembalikan. Nabi Muhammad SAW yang paling sedih ketika di saat meninggalnya Abu Talib. Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik. Kenapa? Karena Abu Talib masih mengakui Lata, Uzza, Manna dan Hubal sebagai Tuhan lain selain Allah. Secara lisan tidak terucapkan, bahkan di hadapan Abu Lahab, Abu Jahal tidak diakui bahwa ia mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena khawatir kalau kenallah nanti aku langsung mengucapkan la ilaha illallah, Nabi Muhammad akan semakin ditekan, Nabi Muhammad akan semakin direjam, Nabi Muhammad akan semakin ditindas. Disitulah Abu Talib begitu sayangnya pada Nabi Muhammad, rela dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Ia akui Nabi Muhammad utusan Allah, bahkan dia suruh anak-anaknya semua untuk masuk ke agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Agar orang jahiliyah saat itu tidak menekan Nabi Muhammad. Tapi apalah daya, setelah meninggal itu pun Abu Talib juga gak sempat mengatakan la ilaha illallah, makin menekan Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Maka Rasulullah pernah mendoakan agar dapat dimasukkan pamanda Abu Talib masuk surga. Tidak bisa. Tapi akhirnya mendapatkan neraka yang paling rendah. Kenapa? Karena masalah kemusyrikan. Tidak mengakui satu-satunya Tuhan adalah Allah yang Maha Rahman. Beberapa bulan kemudian meninggallah Siti Khadijah. Meninggal Siti Khadijah, maka ketika itu yang selama ini tempat berbagi, Bu, Ibu mau disayangi Bapak enggak? Ibu tahu Rasulullah sayang sama Siti Khadijah? Tahu kan, Bu? Tahu Ibu apa metodenya Siti Khadijah disayangi Rasulullah? Kalau udah Rasulullah pusing, Bu, kalau udah Rasulullah pusing pulang dari keluar rumah menghadapi jahiliyah, Pak, maka di saat itu Siti Khadijah selalu menyambutnya dengan pakaian yang bersih dan wajah yang cantik jelita. Apa?
Kalau udah ibu dengar nanti suara kereta bapak datang, cepat-cepat nanti cuci muka tuh. Jangan muka dapur tuh juga ditunjukkan sama bapak. Aku udah suntuk ngadapi tadi di jalanan, kau pakai pula dengan wajah mak lampirmu, hancur aku. Udah apa ya, aku lagi ngopi. Kan gitu kan. Ya, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Itu yang pertama, Bu. Ya. Kalau udah nampak nanti suami mau pulang, cepat-cepat cuci muka, bersisir. Mental-mental kan sedikit. Yang kedua, langsung dipedulikan Siti Khadijah. Apa yang abang pikirkan? Sini bang, awak duduk dulu ya bang. Nah sini bang. Bepangkulah tadi Rasulullah di pahanya Siti Khadijah. Nggak peduli waktu itu Fatimah masih kecil ada di depannya. Kalau kita sekarang mau pangkuan, alah abang nih genyeh kali, mental kali, udah tua, tengok rambut uban tuh udah banyak, tengok ada anak kita lagi, terakhir pangkuan dia di rumah orang. Berpangku dengan bininya tak dibagi, yang ajabnya nyari pangkuan yang lain lagi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tidak akan pernah rasa gelisah, resah di luar rumah. Ketika dibawa ke rumah, keresahan dan kegelisahan itu hilang setelah bertemu dengan Siti Khadijah. Inilah yang pergi meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang telah memisahkan cinta. Kepergian Siti Khadijah membuat resah dan gelisah, sehingga akhirnya di saat itu hilanglah sudah siapa-siapa Nabi Muhammad. Terasa pahit. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah pahit lagi tadi. Udah tidak ada Abu Talib yang selama ini membacking, membuat Abu Lahab sebagai adik Abu Talib. Tak berani untuk melakukan, tapi ketika nggak ada lagi Abu Talib, makin berani untuk menekan Nabi Muhammad. Kemudian Siti Khadijah yang dikenal sebagai keturunan ningrat, kehadiran beliau masih bisa menjadi penghambat. Ketika sudah tiada lagi di muka bumi, maka di saat itu semakin merambat dengan kondisi menindas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu pula datanglah tadi piagam Makkah bahwa Muhammad beserta kaumnya tidak diperbolehkan melakukan perdagangan di Mekah, tidak boleh tinggal di Mekah, tidak boleh cakap-cakap kecuali bulan yang dihormati. Itulah tadi bulan, mulailah tadi Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Zulqa'dah, kemudian bulan yang sudah ada dari 4 bulan tadi yang lainnya. Tidak diperbolehkan kecuali bulan haram, itu yang boleh bercakap. Bagaimana kita mau berjual beli kalau tak boleh bercakap? Terakhir tak jual belilah. Tinggal di samping batu cadas, jurang yang luar biasa. Bahkan mereka tak bisa makan, Pak. Tahu Bapak dan Ibu berapa banyak yang murtad saat itu? Kemana kajian ini, Bu? Inilah yang kita rasakan sekarang. Sejarah ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa sengaja Allah kasihkan ujian siapa yang betul-betul mengatakan cinta sejati kepada Allah. Ibarat suami istri atau sepasang kekasih, ketika kekasihnya tiba-tiba kecelakaan, wajahnya rusak, apa dikatakan suami? Bukan wajahmu yang membuat aku jatuh cinta, Dek, tapi perilakumu yang begitu mulia membuat aku berani meninggalkan kemaksiatanku yang selama ini membuat aku poya-poya di muka bumi yang ada. Perilakumu lah yang membuat aku jatuh cinta. Pas pula wajahmu cantik, tapi sekarang wajahmu agak sedikit bopeng sedikit, nggak ada masalah, karena perilakumu tidak bopeng.
Itu dia, Bu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam hal ini terakhir, akhirnya Nabi Muhammad dalam keadaan gelisah. Maka di saat itu Nabi Muhammad tinggal di rumahnya Ummi Hani. Ummu Hani ini adalah anak dari Abu Talib. Namanya Hindun binti Abu Talib, dikenal dengan Ummu Hani. Tinggal di rumah Ummu Hani. Maka di saat itulah Nabi Muhammad, sebagian tokoh mengatakan Nabi Muhammad di situ didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Udah. Besok-besok pas waktu kita nunggu di situ aja ngasih makanannya. Ini ustadznya nahan-nahan juga. Ya, ibu bapak. Baik. Datanglah malaikat Jibril. Disitulah melihat Nabi Muhammad resah dan gelisah. Keresahan dan kegelisahan Nabi Muhammad itulah yang akhirnya Nabi Muhammad dilakukan pembedahan. Pembedahan tadi dengan dibersihkan, dibedahlah tadi dari atas di bawah jakunnya sampai ke pusatnya. Dicucilah tadi hati Nabi Muhammad sehingga keresahannya dan kegelisahannya itu hilang dan terobati. Itulah yang nanti 3 kali dicuci semuanya, Bu, Bapak. Itulah yang kita bawa 3 kali kita membasuhkan wajah, 3 kali membasuhkan tangan, 3 kali membasuhkan rambut, 3 kali membasuhkan kaki. Ditambah sunatnya adalah dengan berkumur-kumur, dengan hidung, dengan telinga. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah dibersihkan tadi, barulah Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditemani malaikat Jibril. Diisrakan dia. Maka di sini kita akan lihat layakkah Allah itu dituhankan. Inilah ceritanya. Kita kadang, Pak, nengok orang yang pintar nih, nengok orang yang berharta nih, nengok orang yang berkuasa nih, lebih hebat pula kita mengagunginya. Tapi ketika Allah yang Maha Suci, tak peduli kita. Orang yang berharta dan bertahta itu lebih hebat kita muliakan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah datang nanti orang yang berkuasa, sibuk kita, mau ngredit baju pun mau, Bu. Tapi kalau sudah mau sholat, baju koyak, berlobang kena rokok pun diembat juga. Kapan kita mau dipercaya Allah dikasih rezeki? Kau minta banyak sama aku, baju udah seminggu tak kau cuci, kau pakai ngadap aku. Gitu istilahnya, Pak. Makanya dalam kajian tarekat itu, Pak, itu cakep-cakep itu. Mandi dia dulu, bersuci dia dulu, mandi dia dulu, habis itu sholat wudhu dia, sholat dia 2 rakaat istikharah, kemudian masuk dengan pakaian bajunya tadi sebelumnya, dipakainya minyak wangi, cantik dia, barulah dia sholat 2 rakaat, barulah dia masuk sholat tadi, berzikir dia, mengambil hati Allah. Tenang hatinya, tenang pikirannya, enak berjalan menghadapi kehidupan kenyataan. Ada aja orang menawarkan duit sama dia. Kenapa? Sebab hati senang walaupun tak punya uang. Woi, nggak punya uang aja hati senang, apalagi punya uang. Kita memperkarakan kita duit nggak punya, tapi kita nggak memperkarakan. Kenapa kita nggak punya duit? Karena orang tak senang mau ngasih duit sama kita. Kenapa? Mukanya merengut aja. Bahasa lainnya, pekerjaannya tak ada bisa diterima.
Kenapa pekerjaan tak bisa diterima? Pikirnya entah kemana-mana, begaduh sama bini, begaduh sama laki, tak cocok sama anak, tak cocok sama ayah, mak, tak cocok sama mertua. Apa sebab? Karena tak ada ikatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Jadi sholat itu nenangkan hati. Inilah yang nanti jadi obat. Sholat itu nenangkan pikiran. Itulah yang membuat kita jadi semangat. Makanya Rasulullah pulang, Bu. Kayak mana abang? Sehat abang kan? Gak ada abang diapa-apai oleh Pak Abu Jahal. Gak ada abang diapa-apai wa Abu Lahab. Udah bang sini bang pangkuan sama awak, dilusnya lah rambut panjang Nabi Muhammad SAW. Awak tidak pulang, mana duit bang? Abang tak pulang bawa duit, kau salah bang pulang. Gak ada bok, putu lagi pintu tuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kaji kita kembali. Bagaimana kita bisa menyempurnakan kehidupan ini? Maka rasa sakit hati itu dapat dibersihkan dengan satu kuncinya adalah obat yang bernama sholat. Apa guna sholat tadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah? Yang pertama, sholat itu berguna untuk menenangkan hati dan pikiran. Hati dan pikiran tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tenang hati dan pikiran, mudah menghadapi kenyataan. Mudah menghadapi kenyataan. Yang ketiga, selalu kuat dan berani menghadapi hari-hari. Kenapa? Karena ia selalu bergantung kepada Allah yang Maha Suci. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah tempat tujuanku. Bukan yang kita tuju duit tuh untuk jadi harta dan bertahta. Habis harta kita, lari laki awak. Mau dapat duit jadi ini 1 koper per bulan, maulah. Tapi datangnya 5 tahun sekali. Rupanya bini ke 11 awak. Ini masuk Ustaz. Kalau bahasa kita dulu, bahasa mak-mak dulu, biarlah bang uang berapa asal kau jangan jarang nampak di mataku dan anak-anak kita cinta. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya ingat panitia di belakang, teringat saya sama Abu Jahal. Kalau saya lihat panitia di belakang, teringat sama Abu Jahal. Tahu Bapak Ibu siapa panitia pertama Isra wal Mi'raj? Amr bin Hakam alias Abu Jahal. Abu Jahal itulah yang pertama mengatakan, tenang ya Rasulullah. Dari mana kau pulang? Dari Isra. Dari mana Isra tadi kau tadi? Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kapan kau pergi? Dalam 4 jam ini wahai Wak Lahab, Wak Jahal. Hah? Oh ya udah. Tapi nggak tunjukkan yang herannya. Oh tahan ya ceritaku ya Muhammad. Ya terus kemana kau lagi? Mi'raj ke langit, Sidratul Muntaha. 4 jam itu juga? Iya. Padahal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Pak 2 bulan pulang pergi naik onta. Ummu Hani melarang Nabi Muhammad menceritakan kisah itu. Kenapa? Nanti Nabi Muhammad diketawai, diejek. Jadi apa kata Abu Jahal tadi? Tenang ya Muhammad, kukumpulkan orang banyak. Nanti kau sampaikan. Paten kali tadi Abu Jahal mengakukan kepanitiaan. Biar pikirnya tadi untuk menyampaikan itu membantu Muhammad. Muhammad nggak ada buruk sangka, ditanggapinya aja. Ummu Hani melarang karena takut dihina. Bahagia kali Abu Jahal, pasti nanti ini diejek oleh kalangan masyarakat. Maka waktu itu dikumpulkanlah orang ramai, termasuklah orang Islam yang ada. Diceritakan, ya Muhammad, dari mana kau malam ini dalam 4 jam nih, 2/3 malam nih? Aku Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kapan? 4 jam nih lah.
baru nyampe. Ketawalah orang tuh tadi semua. Dibilanglah Muhammad tadi pembongak, pembohong, penipu, bahkan yang muslim murtad. Nah, itu tadi yang Pak saya maksud. Kalau panitianya ribut-ribut berarti ya disuruh untuk itu dia. Ya adik-adik dengar ya. Jangan sampai kita nanti ribut-ribut saat ustadznya lagi berceramah. Nih. Nah, jadi bagaimana ketika waktu Nabi Muhammad sudah diperjalankan, Masya Allah, ini disebut dengan Subhanalladzi, Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa maksudnya ini Ustadz? Ini yang disebut dengan pengakuan bahwa Allah itu la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya, tidak ada kuasa kecuali Allah yang maha kuasa. Bayangkan 2 bulan Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pulang pergi. Nabi Muhammad cuma 4 jam, itu plus dengan naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Jadi mana kajiannya? Inilah maka layak Allah itu disembah. Belum lagi nanti kita kajian perdebatan antara ruh dan jasad. Ada yang mengatakan ruh saja, ada yang mengatakan jasad saja. Sampai lupa kita dengan firman Allah, innama amru idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah punya perintah, datang kehendaknya dan dikatakan jadi, maka jadilah. Itu namanya Tuhan. Kenapa kita tak yakin pada Allah? Ustaz, yakin ya kita pada Allah Ustaz, tapi ngapain dibuat Allah kita kayak gini menderita? Mayoritas kita di Nusantara, tapi mengapa kita ditekan saja? Pertanyaannya jangan kenapa kita ditekan saja, pertanyaannya adalah mengapa kita ditekan? Ternyata perpecahan selalu ada di antara kita. Padahal kita sholat di masjid dengan berjemaahnya, tapi kita tidak pahami dengan berjemaah sholat tadi. Itulah yang membuat kita dapat mengumpulkan kebersamaan, tapi akhirnya menjadi percerai-beraian. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka dalam hal ini pembuktian bahwa Nabi Muhammad benar-benar diberangkatkan, sehingga akhirnya waktu itu dinyatakan, kalau kalian tak percaya, akan ada kafilah yang lagi akan pulang ke Mekah, yang baru dari Masjidil Aqsa. Maka kata Rasulullah akan masuk dari Tihama, dari Taib. Di situ nanti akan keluarlah dengan mereka diimami oleh onta berwarna merah tanah. Satu, tanda-tanda memang betul Nabi Muhammad Isra ke Masjidil Aqsa. Kedua, maka nanti kalian akan tanyakan kepada mereka yang punya tong air, di mana tong air mereka berkurang. Apa sebab? Karena aku minum. Tanyakan nanti sama mereka. Ketika nyampe itu mereka ditanyakan langsung, ih, betul itu unta berwarna merah tanah. Yang kedua, betul memang bejana mereka kurang tong airnya. Karena Rasulullah pas suatu kehausan diizinkan oleh Allah, dibantu malaikat Jibril, diminumlah tadi di saat mereka lagi tertidur. Tapi apa kata mereka Pak? Tetap juga Nabi Muhammad pembohong. Maka disaksikanlah oleh Abu Bakar. Abu Bakar yang waktu itu selalu pergi berdagang sampai ke Baitul Maqdis dan mendapat kisah bagaimana Baitul Maqdis. Ya Abu Bakrin, kau kan sering keluar, coba kau tanyakan sama Muhammad, benarkah? Kalau dia bisa menjawab, maka betullah dia.
Ditanya, ya Abu Bakrin, bagaimana Baitul Maqdis? Ditanya semua. Dengan izin Allah, qadarullah, Allah tampilkanlah tadi tiang-tiang berapa yang ada, disebutkan Nabi Muhammad dan dibenarkan oleh Abu Bakar. Setiap pembenaran itulah yang akhirnya menjadi gelar diperoleh oleh Abu Bakar dengan istilah As-Siddiq, yang tukang membenarkan. Maka disitulah sejarahnya Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah Isra dilakukan, maka langsunglah kepada Mi'rajnya Nabi Muhammad Rasulullah dikerjakan. 7 langit dilewati, dari mulai Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Nabi Ibrahim, sampai akhirnya mentok ke Muntaha. Maka disitulah dapat dari Nabi Muhammad 50 waktu. Dari 50 waktu yang ada tadi, disitulah Nabi Muhammad melihat bagaimana ars itu indahnya. Ars itu indah dengan bangunannya. Semua bangunan itu tiang-tiang dari air, Bu. Semua bangunan dan tiang-tiang itu dari air, Pak. Saking terpesonanya Nabi Muhammad, tersenggollah tiang tadi ini yang terbuat dari air, tapi tidak roboh. Bergoyanglah tadi atapnya. Dengan qadarullah, goyang atap tadi, jatuhlah air setetes ke lidah Nabi Muhammad. Jatuh air setetes ke lidah Nabi Muhammad tadi, apa yang dirasakan Nabi Muhammad? Manisnya luar biasa. Padahal sebelum berangkat Mi'raj di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad ditawarkan oleh Jibril, ya Muhammad, ini ada arak, ada susu, mana engkau pilih? Dipilihlah tadi susu. Susu aja kita masih mabuk, Pak, apalagi arak. Susu aja yang dipilih Nabi Muhammad, masih beginilah keadaan kita, mabuk dunia. Tidak nolak kepada diri. Nggak dapat duit, kita salahkan Allah. Tapi tak ditanya, sudahkah kita menyalahkan diri kita sendiri? Kenapa kita tak dapat duit? Karena kita serakah. Kenapa kita tak dapat duit? Karena kita tak puas. Duit itu sudah ada, tapi kita tidak pernah mensyukuri. Gara-gara apa? Karena kita tidak ikatkan hati kepada Allah yang Maha Suci. Itulah karena sholat kita selama ini kita tidak rasakan untuk menenangkan hati dan menenangkan akal, menyempurnakan perasaan dan menyempurnakan pikiran. Sehingga tertutuplah pintu akal kita, tak terbahas kita. Kue ini dalam dimakan, bismillahirrahmanirrahim. Baru makan, Pak. Enak juga rupanya, bismillahirrahmanirrahim. Setelah dimakan, pertanyaannya, Pak, keluarnya nanti kayak gini nggak bentuknya, Bang? Setelah kita makan, kebelet perut kita, keluarnya kayak gini nggak, Bu? Bisa dimakan nggak? Itulah dunia. Itulah yang membuat kita bergaduh selama ini. Itu yang membuat kita ribut, bertengkar. Ketika istri memasak masakan itu, suami nggak nerima. Padahal antara ayam panggang dengan ikan asin sama saja, keluarnya mambu, lebih mambu lagi tadi ayam. Itu yang kita tidak rasakan. Kullu syai' halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali zat Allah. Itu yang maka pertama Quran yang diturunkan Allah ayatnya adalah Iqra, bacalah. Nah, ini yang didapat dari sholat. Ketika turun tadi air ke lidah Nabi Muhammad manis,
Ini pun walaupun air putih manis. Bismillahirrahmanirrahim. Segar, ini bukan manis, segar. Manis kalah manisnya susu pilihan yang dibawa oleh Jibril sebelum mi'rajnya Nabi Muhammad. Susu pilihan di dunia. Saking manisnya apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Penghormatan. Di mana kita dapat, Pak? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyyatu, selamat padamu ya Allah. Mubarakatuh, keberkahan milikmu ya Allah. Sholawatu, hubungan jalinan habu minallah ini selalu padamu ya Allah. Thayyibatu, kebaikan itu milikmu ya Allah. Lillah, hanya milikmu ya Allah. Artinya bukan baik itu tadi antara roti ini sama roti yang lainnya. Semua ini adalah disebut dengan nikmat. Tak mandang itu adalah apa namanya, donat. Tak mandang itu namanya, ini kesukaan Ustaz nih, cuma Ustaz lupa namanya. Ada gula merah dikit-dikit nih dalamnya ya kan Pak. Apa namanya? Oh itulah dia. Ya, nggak dibilangkan ini yang disebut apa, ini disebut apa. Yang penting satu piring ini nikmat namanya. Thayyibatulillah. Semua itu kaulah ya Allah miliknya. Maka kita baca dengan bismillah. Yang tak enak jadi enak. Permasalahannya mata ini yang menipu, Bunda. Mata ini yang menipu ayanda. Sampai gaduh kita dengan bini kita, gaduh kita sama laki kita. Kenapa? Ini yang jadi permasalahan. Maka ketika itu dibersihkanlah kesedihan Nabi Muhammad, tinggal pergi Abu Thalib. Bersihkanlah hati Nabi Muhammad, ditinggal pergi oleh Siti Khadijah. Dibersihkanlah hati Nabi Muhammad dari penekanan dan penindasan Abu Lahab, Abu Jahal. Maka akhirnya Nabi Muhammad kembali percaya diri, aku punya Allah. Maka diisrakanlah, ditunjuk Allah, kebesaran Allah. Bisa yang ke depan menjadi barometer. Itulah yang makanya muncullah pesawat dan jet. Dari kisah buruk yang membawa Nabi Muhammad. Inilah kekuatan Quran, kekuatan Islam. Kita diobok-obok. Orang yang nggak mengakunya begitu terpesona, akhirnya berupaya, itu pasti benar, itu dibuat jadi pesawat tuh. Tapi tetap tak ada yang mengalahkan. Tetap yang menang adalah Rasulullah. Di samping Isra Mi'raj 4 jam. Mana ada yang orang tuh membawa dengan apa namanya itu Bang, yang ke planet itu, planet apa namanya? Apollo apa? Iya, jet itu ya, jet Apollo tuh tak bisa ngalahkan peristiwa Nabi Muhammad. Tapi mereka tahu itu pasti bisa ke langit. Dari mana kisah mereka dapat? Dari mana jalan mereka dapat? Dari kisah Isra wal Mi'raj. Maka tembuslah ke langit. Kita tidak. Orang udah ke bulan, awak ke padang bulan tak nyampe-nyampe. Seharusnya ada astronot itu dari orang Islam. Dari mana kisahnya setiap tahun nyampenya Isra Mi'raj. Orang tuh kapan nonton ada kegiatan Isra Mi'raj baru mereka. Tapi dipasang orang tuh, kok bisa ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 2 bulan perjalanan kok bisa jadi 4 jam. Maka muncullah tadi perjalanan dari mulai kereta api cepat, dari mulai kendaraan yang cepat. Itu mereka berpikir terus, kita enggak. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Itu aja kerjaan kita. Padahal secara teknologi di situ banyak yang dikaji. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ya Allah, keselamatan bagimu, keberkahan milikmu, kehubungan jalinan kuat untukmu, kebaikan adalah milikmu. Itulah ucapan yang tak pernah diucapkan para nabi yang lain, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Cuman dari lidah Nabi Muhammad lah keluar ucapan itu, at-tahiyyat. Apa dijawab oleh Allah? Maka Pak, inilah yang disebut perbincangan Nabi Muhammad dengan Allah. Bapak itu sholat bincang sama Allah. Bu,
Oh, Bu. Ibu tuh kalau udah sholat bincang sama Allah, kaduhkan semua pada Allah. Bacaan ibu tetap baca fikih, pikiran ibu laporkan pada Allah. Udah cukup aku begini sama suami ya Allah, kuserahkan pada Engkau ya Allah. Sudah begitu cukup aku sama istri ya Allah, kuserahkan padamu ya Allah. Tapi mulut kita tetap membaca apa yang sudah diajarkan fikih. Apa dijawab oleh Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat atas engkau wahai penghimpun para nabi. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah bagimu, keberkahan Allah untukmu. Itu Allah yang ngomong. Pertanyaannya, sombongkah Nabi Muhammad? Nanti kita pisah ya Pak. Pertama tadi Nabi Muhammad sebagai hamba yang tahu bersyukur, maka keluarlah tahiyat. Apa tadi? Cuman setetes air di lidah. Cemana kita mau dapat duit sayang kalau kita tak pernah tahu bersyukur? Apa pepatah orang tua dulu Bun? Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Hilang semua itu Bu. Enggak, ini kami main sinetronnya ini. Kami membicarakan orang lain di depan ya kan. Ya, ini dia. Itu yang pertama. Makanya Rasulullah memberikan penghormatan. Terpuji Allah, langsung ucapkan salam. Penghimpun para nabi, ayyuhan nabiyyu. Rahmat Allah, perpaduan Rahman dan Rahim. Lain waktu kita akan bahas kalau dipanggil lagi. Kemudian apa jawaban Nabi Muhammad? Sombong Nabi Muhammad? Enggak sombong. Apa jawaban Nabi Muhammad? Assalamu alayna. Itu yang pertama. Ya Allah, janganlah sama aku saja kau ucapkan selamat dan doa yang batin itu. Ya Allah, ucapkan juga pada kami. Siapa kami tadi? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah lupa. Sekarang banyak nggak Pak? Sebelum jadi anggota dewan, sibuk dia nyari kita. Udah jadi anggota dewan, lupa dia sama kita. Ini sekarang udah mau dekat lagi, mau ramah lagi. Tengoklah Bapak. Bentar lagi ramah lagi lah anggota dewan tuh sama Bapak Ibu. Mana dia 3 tahun selama ini? Sibuk. Ya, gitu. Tapi Nabi Muhammad tidak. Assalamu alayna. Ingat, dengan dari Nabi Isa sampai naik ke Nabi Adam. Dan bahkan Nabi Muhammad mendoakan kita Pak, wa ala ibadillahi sholihin. Dan juga kepada hamba-hambamu yang soleh, termasuk kita Bu, termasuk anak cucu kita yang belum lahir nanti. Itu sudah didoakan oleh Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Apa jaminannya? Asyhadu an la ilaha illallah. Balik kita lagi bersahadat. Karena sebelum zuhur, setelah subuh mungkin banyak dosa-dosa yang kita buat, yang kita tanpa kita sadari kita sudah melakukan kemusyrikan. Maya penyebab musyrik itu. Apa yang penyebab musyrik tadi? Harta dan tahta. Baru betelekong kita, baru besarung kita, udah mulai bahas-bahas. Aku jijik kali pada ibu tuh lah. Aku nggak suka dengan bapak tuh. Kotor bertumpuk, maka datang zuhur tadi, balik dibersihkan lagi. Di mana 2 kali kita bersadatan. Rakaat kedua, rakaat keempat. Tadi jaminannya asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Karena Allah lah yang punya kuasa dan punya daya. Tiada daya dan kuasa kecuali Allah yang pemiliknya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Karena Nabi Muhammad setia mencintai Allah. Dihina, dicaci maki, Masya Allah. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dimaksud dengan
inti dari sholat. Apa maksudnya Ustaz? Jangan sampai ibu dan bapak sudah masuk ruang tahiyat, sayang ibu dan bapak tak dapat kajiannya untuk lapor pada Allah. Udah sampai tahiyat bapak ibu tak menikmati tahiyat tuh. Makanya disitulah kadang ibu mungkin bingung, bapak mungkin bingung, kok ada anakku yang menangis di saat masa tahiyat, padahal dia belum ada belajar ini. Tapi ketika dia tahiyat selalu tersentuh hatinya dengan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha. Itu yang dipahaminya. Mungkin dia pernah nyadar, dia pernah menuhankan harta berlebihan, menuhankan tahta sampai mengalahkan Allah sebagai Tuhan. Di situ dia langsung mengatakan, aku balik saksi ya Allah bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Nabi Muhammad utusan Allah. Maka di sini tadi akhirnya mendapatkan kaji yang disebut tanha anil fahsya iwal mungkar. Salat itu mencegah perbuatan keji. Mana keji itu? Merugikan diri sendiri. Lahirlah buruk sangka di antara kita. Istri udah capek-capek membuat teh, tak kita ajak komunikasi, kita langsung buruk sangka sendiri, kita tekan dia. Padahal dia tanpa pala-pala dia capek-capek membuat teh. Gara-gara apa? Kurang komunikasi, kurang cakap-cakap, nggak mau nanya. Dari mana kok tadi dek kau yang tadi terupaya bukan ibu tuh, pas pula mirip tadi baju ibu tuh sama baju bininya. Begitu juga ibu tadi melihat bapak tidak sempat, tanyakan dulu, watawasaw bil haq. Kalau salah alhamdulillah, kalau benar watawasaw bis sabr. Tanya lagi, kenapa begitu ceritanya dek. Maka oleh kata bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang akan menghambat kita rugi sendiri, fahsya. Gara-gara begaduh kita dengan laki dan bini dan keluarga, pulang ke rumah, keluar dari rumah, negur kawan, Pak Fikri pun gak senyum. Padahal yang negur tadi mau ngasih duit 1 bakul. Tak senyum kawan tuh. Wah, dia sendiri yang nolak rezekinya. Ku kasihlah sama Pak Fakri. Pak Fikri, Pak Fakri. Ya, berpindah rezeki itu, Bu. Tidakkah kepikiran kita selama ini bisa jadi karena kita nggak memikirkannya, harta tadi tak jadi dikasih Allah buat kita. Jadi mungkar, begaduh kita di rumah, orang lain kena. Awak sentak pula, apa kau salam-salam, kau ngejek aku ya, kau dapat kau yang mungkin yang ngompori aku dengan bini ku kan. Kau nak pula kawan tuh. Itulah kemungkaran, merugikan orang. Tapi bagaimana menghentikan yang merugikan diri sendiri, fahsya, merugikan orang banyak? Salat. Dari mana salat tadi? Asyhadu alla ilaha illallah. Kegaduhan itu disebabkan kita menuankan harta dan tahta. Bini kurang dapat banyak duit, laki selalu bertanya mana sisa belanja. Tahta tadi, bini tadi kurang dapat disanjung, laki tadi bertanya, oh Allah aku minta kopi kau kasih teh, berkira kali kau, enggak kau hargai aku sebagai lakimu, pemimpin rumah tangga nih. Tahta dengan syahadat yang tadi akhirnya, kenapa teh nih deh abang minta kopi? Ya Allah bang capek kali tadi abang baru nyuci, habis nyuci gosok, abang tengok tadi ngejar lagi, tau lah anak abang yang paling terakhir tuh begini-gini. Iya ya dek, gak ada gaduh. Apalagi musim hujan, nanti malam nggak belakang-belakangan lagi. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam hal ini inilah kekuatan sholat sebagai obat dari penyakit mana? Resah dan gelisah. Apa penyebab resah gelisah?
karena hati dan pikiran kita menuhankan harta dan tahta. Padahal harta dan tahta itulah yang harusnya kita kelola untuk mensyukuri nikmat Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya hati kita selalu bersahaja, pikiran kita tetap aman sentosa, tidak ada dalam pikiran yang lain-lain tentang apapun di sekeliling kita. Yang ada hanyalah ingin memikirkan kebersamaan dan kebahagiaan hingga dapat menuju rumah yang sakinah, mawaddah warahmah dengan harapan Allah yang Maha Rahmah. Pada Allah mohon ampun, pada bapak dan ibu sekalian minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.